Welcome back hipsters, kembali lagi dengan gue Fikri. Dan kali ini gue akan review kebalik. Welcome back hipsters, kembali lagi dengan gue Fikri. Dan kali ini gue akan review HGUC Kesi Gundam. Nah, Kesi Gundam ini adalah Gundam utama dari film Mobile Suit Gundam Hathaway's Flash. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa langsung nonton di Netflix karena sudah rilis dari awal bulan Juli ini. Dan jadi setelah ngebuat Penelope Gundam, Anaheim Electronic diam-diam ngebuat varian yang lebih canggih guys, yaitu si Kesi Gundam. By the way, gue juga udah pernah ngebuat review tentang Penelope Gundam loh guys. Kalau misalnya kalian belum nonton, langsung aja klik link di bawah ini. Nah, Kesi Gundam ini kalau misalnya mau terbang, dia nggak butuh fixed flight unit. Karena flight unitnya udah nempel di armornya langsung. Nah, kalau Penelope kan dia harus bergabung dulu baru bisa terbang kan. Nah, karena teknologi ini, si Gundam jadi punya advantage yang lebih untuk ngalahin Penelope Gundam. Dan setelah itu, Anaheim Electronic menjual Kesi Gundam ke organisasi teroris yang bernama MAFTI. Yare daze. Emang kebiasaan Anaheim Electronic tuh suka main dua kaki guys. Dari zaman kapan kali ya? Dari zamannya Charge Counter Attack, The Last Fleet, dia udah main dua kaki terus. Yang penting stongs guys. Stongs. Nah, Kesi Gundam ini dipilotin oleh MAFTI Navio Erin dari organisasi teroris yang bernama MAFTI. Yes, you heard that right. Nama pilotnya dan nama organisasinya sama. Jadi guys, MAFTI ini bertujuan untuk menumpas korupsi di Earth Federation. Dan Earth Federation kali ini tuh jahat banget guys. Dia tuh suka ngedeportasiin orang-orang luar angkasa yang tinggal di bumi. Jadi mereka ngerasa bumi itu punya Earth Federation aja. Nggak boleh tuh orang dari luar angkasa tinggal di bumi. Kayak mereka nggak suka nih, langsung dideport aja. Nah, ini operasi ini dinamakan manhunting. Dan MAFTI itu against manhunting operation. Walaupun tujuannya bagus, MAFTI ini nggak disukain loh sama orang-orang di bumi. Karena dia punya metode tuh unethical. Dia tuh nggak ngedeklarasiin perang, terus dia juga metodenya gerilya. Metode gerilya masih oke sih, cuman dia masalahnya tuh suka asal-asal barbur gitu loh. Dia kayak neror beneran. Ini organisasi teroris tapi dengan motivasi yang baik. Jadi baiknya tuh setengah-setengah gitu loh. Ini makanya banyak orang bumi yang nggak setuju sama caranya MAFTI. Nah, tunggu apa lagi? Langsung kita review sekarang. Nah, ini dia guys, HGUC Si Gundam out of the box. Di sini bisa kita lihat kalau si Gundam ini besar dan gagah banget ya guys. Terus banyak motif segitiganya nih kayak di shoulder armornya. Itu ngingetin banget sama Nachos. Nachos yang Doritos itu loh. Terus tangannya juga lumayan besar ya. Gak kayak Gundam pada umumnya. Terus untuk stiker dia juga lumayan sedikit. Hanya bagian-bagian minor aja. Kayak contohnya di dada ini nih, yang orange-orange, kakinya sama sayapnya di belakang. Terus dan lebih kerennya lagi, si Gundam ini tuh mirip kayak Penelope karena dia nggak punya polycap. Bener-bener part yang lu potong aja tuh, cakep banget. And sedikit fun fact, ini adalah desain terbarunya si Gundam. Jadi biar gampang gue bandingin aja sama desain yang lamanya ya. Nah, ini dia robot Damacy si Gundam, yang sering banget gue jadiin buat size comparison. Di sini bisa kelihatan banget ya bedanya. Kayak contohnya di kepalanya nih. Tanduk yang baru tuh jauh lebih panjang banding yang lama. Terus mukanya tuh nggak ada Gundam fan-nya atau yang garis-garis di Gundam pada umumnya. Dan di dadanya nih ya, dadanya tuh warna putih guys, nggak warna biru. Terus juga ada tanduknya juga. Ini yang bikin unik banget sih. Terus dari segi tangan, ini yang paling kelihatan mencolok. Soalnya tangan yang baru jauh lebih gede. Ini kayak kecil gitu. Ini kayak gorila, asli kayak gorila. Terus juga yang terakhir ini kayak di sayapnya ya, yang depan sama belakang tuh jauh lebih gede, kayak lebih segitiga aja gitu. Kalau ini kan lebih kecil, lebih compact gitu. Overall ini jauh lebih gede sih banding yang desain yang lama. Jadi memang si Gundam ini ngalamin beberapa kali redesign. Desain originalnya itu dibuat oleh Yasuhiro Moriki. Kurang lebih tuh desainnya mirip sama desain yang terbaru, cuman bedanya dadanya dulu warna biru. Terus untuk desain kedua itu dibuat oleh Kazumi Fujita untuk game Gundam SDG Generation. Kurang lebih tuh bentuknya kayak gini guys. Jadi di mukanya ada Gundam fan-nya, terus tanduk di dadanya menghilang, jadi lebih clean overall sih. Walaupun proporsinya kurang rapi. Nah, abis itu Bandai ngeluarin line mainan namanya Gundam Fixed Figuration. Si Gundam ini diredesign lagi oleh Katoki Hajime. Kurang lebih desainnya jadi kayak gini nih. Ini tuh terinspirasi sama desain Gundam Fixed Figuration Katoki. Dan yang terbaru adalah versi movie-nya. Jadi bisa tadi yang seperti yang gue bilang sebelumnya, ini sebenarnya desain terbaru
yang terinspirasi oleh desain yang original dan juga dibuat oleh Katoki Hajime dan Seiichi Nakatani. Ini unik banget ya guys. Dua desainer yang sama dengan hasil yang berbeda. Keren banget, keren. Gundam Beyond Global, HG Messer, HG Gustav Karl dengan robot Damacy Gundam. Asli ini sepantaran banget ya. Ukurannya pas lah. MG Gundam Stormbringer dan HGUC Penelope. Asli keren banget ya kalau disandarin berdua. Kayak pas aja gitu. Kayak Penelope itu kelihatan Gundam yang jahat, terus si Gundamnya kelihatan yang protagonisnya lah. Untuk artikulasinya, si Gundam bisa lihat ke kiri ke kanan segini, dongak segini, mundur segini juga, terus bisa maju segini. Terus beam sabernya bisa ada artikulasinya, shoulder depannya bisa kebuka, sama shoulder belakangnya juga bisa kebuka. Terus untuk shoulder bagian tengahnya bisa kebuka segini loh guys. Jadi tangannya bisa direntangin segini. Gokil ya, bagus banget ya artikulasinya ya. Nah terus juga ada rotasi di bawah. Terus tangannya juga double jointed. Terus telapak tangannya ada ball joint. Lengan bagian bawahnya juga ada rotasi nih. Kalau rotasinya bagus banget ya untuk di tangan. Nah terus untuk bagian torsonya, bagian armornya bisa kebuka. Terus dia bisa lihat ke kiri segini, ke kanan segini. Terus dia juga punya ab crunch, bisa bengkok, nggak terlalu banyak sih, cuma segini doang. Tapi bisa dongak segini. Terus untuk waistnya dia bisa dibuka semua. Dan juga input di bagian belakang. Ini individually loh guys, bisa gerak dua-duanya. Nah karena ini bisa dimundurin sampai belakang segini, kakinya juga bisa dikebelakangin lumayan jauh. Nih, bisa sampai segini loh. Paling desainnya ribet tapi engineeringnya bannya bagus banget sih. Terus kaki juga double jointed lagi. Aslinya keren banget nih, padahal bentuknya ribet. Kayak bisa yoga nih Gundam, asli. Di kakinya juga ada rotasi. Dan bisa spread segini. Nggak jauh ya, ini impresif banget sih. Sayapnya bisa naik turun, cuman kebetulan yang punya gue yang sebelah kirinya udah letoy banget. Yang kanan masih oke. Kayak masih oke lah. Terus di kakinya ada ankle pivot. Untuk bagian sayapnya, ini bisa direntangin ke atas sampai mentok. Terus sayap kecilnya juga bisa digerakin juga, naik turun. Dan bisa diputar. Dan inilah aksesoris yang didapat oleh HGUC si Gundam. Dia dapat satu shield, satu beam rifle, 4 beam saber, 2 open hand, 2 holding hand, dan 1 trigger finger. Untuk pasang shieldnya cukup gampang ya guys. Kalian tinggal buka ini aja. Terus masukin ball joint ke sini. Trek, kepasang deh. Dan juga shieldnya ini lumayan bagus loh guys. Artikulasinya banyak, dia bisa diputerin. Terus juga bisa naik turunin kayak ke sini atau naikin ke atas kayak gini. Untuk pasang beam rifle-nya kalian cukup buka trigger fingernya. Dibuka ya bagian tangannya sininya. Terus tinggal masukin aja deh. Dan beam sabernya si Gundam ini keren banget loh guys, karena beam sabernya double sided ya guys. Asli ini keren banget, ini mirip kayak Infinite Justice sama kayak Darth Maul dari Star Wars. Untuk beam sabernya kalian tinggal pakai holding hands untuk makainya. Asli unik banget sih beam sabernya. Udah lama gue nggak ngeliat beam saber yang double sided kayak gini. Dan si Gundam ini juga punya model lain loh guys, yaitu flight form. Langsung kita rubahin aja yuk. Dan jadi deh, ini adalah flight form dari si Gundam. Keren banget ya guys. Jadi ini form dimana si Gundam bisa terbang. Biasanya kalau Gundam-Gundam yang lain tuh kayak misalnya Gundam Zeta, dia perlu berubah jadi pesawat dulu kan. Nah kalau si Gundam tuh nggak perlu, dia cukup ngerentangin sayap X shouldernya ini, udah terbang. Asli simple banget ya. Padahal bentuknya ribet, tapi simple.
Asli gue seneng banget sih si Gundam akhirnya keluar juga. Gue nungguin HG si Gundam tuh dari kapan tahu. Gue kayak dari SMA kan gue udah suka banget sama si Gundam ya. Terus gue tunggu-tunggu, wah keluar. Akhirnya yang keluar SD Gundamnya atau robot Damasinya. Tapi gue tetap sabar dan it pays off. Akhirnya keluar juga HG si Gundam ini. Dan gue juga seneng karena movie-nya udah keluar juga. Soalnya gue nungguin tuh, gue sempet putus asa. Karena waktu itu kan rilisnya masih tahun lalu ya. Cuman kan COVID happen, jadinya di-delay lagi. Gue kayak bete banget. Terus habis itu pas movie-nya udah mau keluar tahun ini aja tuh di-delay terus kan. Tapi akhirnya rilis, jadi ya gue kayak finally gitu, kayak puas aja gitu nunggunya, and it's worth it. Filmnya juga bagus, HG juga bagus, dan termasuk HG ini kalau menurut gue tuh emang si Gundam ini tuh wow banget ya dari segi desain, karena udah unik, bentuknya nggak biasa, kayak nggak kelihatan Gundam aja gitu loh guys. Dan ini anehnya adalah Gundam utama. Biasanya kalau Gundam utama itu cenderung mukanya tuh lebih kayak Gundam banget lah, wah ini kelihatan banget nih Gundam jagoannya gitu loh, kayak ini nggak kelihatan cuy. Dan memang ternyata ya emang Gundam jagoannya sih, cuman not really, karena dia jahat, teroris gitu kan, tapi with a good cause but still a terrorist. I think. Dan juga artikulasinya ini bagus banget, karena walaupun bentuknya busy banget kayak gini nih, saling bertabrakan ya, pusing gitu liatnya kan, kayak pengen banting aja gitu, tapi bisa ditekukin with no problem at all gitu loh. Artikulasi tetap ada, walaupun biasanya kalau kita pikir-pikir kayak misalnya HGUC Penelope deh, dia bentuknya udah ribet tapi artikulasinya kurang bagus tuh. Pas udah jadi Penelope, pas jadi Odysseus good artikulasinya, tapi pas jadi Penelope kayak kurs banget gitu lah. Nah ini bentuknya ribet masih bagus artikulasinya, itu aja udah kayak gila. Gue salut banget sih sama Bandai ini, kudos tuh Bandai udah ngebuat HG masterpiece ini. Untuk harganya sendiri lo bisa dapetin dengan harga 6.600 yen atau 870.000. Gue sendiri gue beli tuh di Multi Toys ya, gue dapet dengan harga 890.000. Ya nyaris-nyaris sama 900.000. Ya tapi memang untuk masalah harga, si Gundam ini bukan Gundam yang murah ya guys, ini Gundam yang mahal. Bahkan in Penelope standards, Penelope dengan part yang sebanyak itu harganya 900.000. Dan lo bisa lihat kan, Penelope tuh kelihatan partnya banyak karena dia juga gede. Si Gundam ini lebih kecil tapi partnya lebih dikit, kayak jelas banget itu kemahalan sih untuk si Gundam. Tapi si Gundam ini menang di artikulasi. Tapi asli dengan artikulasi kayak gini tuh gue kayak ngira ini tuh RG loh guys, sebagus itu. Dan menurut gue worth it sih, lo harus beli, kayak lo nggak bakal nyesel, gue yakin ya. Kecuali lo emang nggak suka sama desainnya terus lo jual, kayak dah ngapain lo beli at the first place kan. Tapi kalau lo emang suka dan lo emang wondering apakah gue harus beli atau enggak, gue bilang beli asli, lo harus beli. Tapi jujur pas teasernya pertama kali keluar, gue sebenarnya agak kecewa nih guys, karena gue terbiasa ngelihat desain si Gundam yang lama, kayak gini nih. Ini tuh desain yang gue lihat udah lama banget, karena emang gue ngeliat si Gundam tuh bentuknya kayak gini, nggak kayak Nachos kayak gini. Emang sih ini masih segitiga ya, tapi ini lebih kayak Nachos dan lebih thick. Ini tuh lebih slim, sleek, smart, dan lebih rapi aja overall. Tapi setelah gue nonton movie-nya, gue jadi malah makin suka sama yang HG ini. Malah yang ini tuh gue ngeliat tuh malah aneh gitu kan. Walaupun ini sebenarnya mukanya lebih Gundam ya guys, look, perhatiin deh. Dan ini tuh lebih kelihatan kayak bukan Gundam gitu kan dari by design. Tapi ujung-ujungnya ini adalah HG yang sering banget gue mainin. Dan si Gundam ini makes me crazy. Hahaha, jayus ya. Nanti gue sama komen dulu ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Lebih keren si Gundam yang baru atau desain si yang lama? Langsung komennya di bawah ini. Dah, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video, hipsters. Jane!